didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa disebut Bani Umayyah atau keturunan Umayyah? Karena merujuk pada leluhur mereka, yaitu ini, Umayyah bin Abdisyam. Nah, jadi kalau ditanya mengapa disebut pemerintahan Bani Umayyah, nah, siapa sih Umayyah itu, gitu ya? Nah, yaitu kakek mereka, Umayyah bin Abdisyam. Nah, pemerintahan Bani Umayyah ini nanti ada yang dari keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan, ada yang dari keturunan Marwan bin Hakam. Nah, nanti kenapa pemerintahan Bani Umayyah ini bentrok dengan pemerintahan Ali nanti setelah terbunuhnya Utsman, juga Ali itu dalam tanda kutip berseberangan dengan Bani Umayyah karena Ali itu naik setelah kasus pembunuhan Utsman. Jadi Utsman ini adalah sepupu mereka, ya. Jadi Muawiyah, Marwan bin Hakam, Utsman bin Affan ini satu klan, satu bani dia. Nah, jadi ketika para pemberontak itu mengangkat setelah pembunuhan Utsman itu mereka mengangkat Ali, nah, maka bisa dipahami kenapa Muawiyah itu melawan nanti. Nah, jadi mereka masih sepupuan. Oke, baik. Di sebelah kiri, nanti kita setelah Bani Umayyah 1, nanti kita juga belajar tentang Bani Abbasiyah. Nah, siapa Abbasiyah itu? Siapa Abbas itu? Nah, yaitu merujuk kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, yang ini. Jadi Bani Abbasiyah adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jadi gitu, maka mereka suka disebut dengan Bani Hashim. Karena Abdul Muthalib itu anaknya Hashim. Jadi Bani Hashim, ada Abdul Muthalib, ada Abbas, ada Abu Thalib, ada Abdullah, ada Nabi Muhammad, ada Ali di sini. Nah, ada nanti Abu Abbas As-Saffah, nanti yang pendiri Bani Abbasiyah. Jadi silsilahnya dia sampai ke sini. Makanya disebut Bani Hashim. Nah, baik. Kita lanjut corak pemerintahan. Pemerintahan Bani Umayyah itu berbeda dengan coraknya berbeda dengan Khulafaur Rasyidin. Kalau Khulafaur Rasyidin itu sudah bagus ya, menggunakan pemerintahan yang segala sesuatunya itu berbasis pada demokrasi atau musyawarah, sehingga termasuk suksesi kepemimpinan. Jadi misalnya Abu Bakar itu terpilih, itu hasil dari musyawarah. Musyawarah, diskusi, lalu aklamasi. Semua menentukan kepada Abu Bakar. Begitu juga Umar juga hasil musyawarah, walaupun ada pendapat atau wasiat dari Abu Bakar, tapi mereka sepakat semua atas dasar musyawarah memilih Umar. Nah, kemudian Umar lebih-lebih dia malah membentuk tim, malah ada dewan 6 untuk bermusyawarah juga memilih. Jadi begitu terpilihlah Utsman. Nah, hanya ketika Ali naik itu kasusnya agak beda karena itu kekacauan ya atas peristiwa politik pembunuhan Utsman itu. Jadi Ali itu diangkat oleh umat Islam saat itu, dipilih juga ya, tapi mungkin prosesnya cepat diangkat seperti itu karena kondisinya lagi tidak stabil. Nah, jadi tidak ada satupun Khulafaur Rasyidin yang atau menginginkan pemerintahan itu berdasarkan monarki gitu ya, pada atau menunjuk anaknya sendiri gitu ya, supaya kekuasaan itu dipegang secara turun temurun, itu nggak ada. Nah, inilah yang membedakan dengan pemerintahan Bani Umayyah. Jadi pemerintahan Bani Umayyah ini nanti kita lihat ada 14 khalifah semua. Itu semuanya keturunan Bani Umayyah dan ditentukan berdasarkan
keputusan berdasarkan keturunan, monarki hereditas. Nah, itu. Kemudian pemerintahan ini diperoleh melalui proses politik, ya, proses diplomasi. Kita kemarin cerita tentang tahkim, peristiwa arbitrase atau tahkim. Nah, di situ ada ini aspek politiknya sangat menonjol. Ketika Muawiyah diangkat oleh pendukungnya menjadi khalifah, nah maka dia menempatkan diri sebagai khalifatullah fil ardi. Jadi perwakilan representatif Allah di muka bumi. Itu gelarnya khalifatullah. Masa pemerintahan berlangsung sekitar 90 tahun. Nah, ada periodisasi pemerintahan di masa Muawiyah ini, yang itu periode pertama itu dipimpin oleh keturunannya dia sendiri, yaitu Muawiyah bin Yazid, Yazid bin Muawiyah. Nah, ada 3 orang. Nah, lalu nanti berpindah di periode kedua itu keturunan Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam nanti anak keturunannya semua total 11. Jadi 11 tambah 3 semuanya 14. Nah, ini yang keturunan Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah 2 atau Muawiyah bin Yazid. Nah, tapi ini Muawiyah 2 hanya sebentar memimpin. Kemudian dari keturunan Marwan itu ada 11 khalifah, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik. Kemudian seterusnya ini Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, seterusnya sampai yang terakhir Marwan bin Muhammad bin Marwan. Ini nanti yang kalah bertempur dengan Abu Abbas As-Saffah. Akhirnya pindah kekuasaan ke Bani Abbasiyah nanti tahun 749, atau sejarawan seringkali menggenapkan menjadi 750 Masehi. Nah, ternyata di antara periode 1 dan periode 2 itu ada diselingi oleh pemerintahan bayangan. Saya menyebutnya pemerintahan bayangan, yaitu pemerintahan Ibnu Zubair. Nah, pemerintahan bayangan ini berlaku sekitar 9 tahun. Kenapa disebut bayangan? Karena dia hanya meliputi wilayah di Mekah dan di Madinah. Pemerintahan ini muncul karena marahnya kaum muslimin atas pembunuhan Husain di peristiwa Karbala. Jadi setelah Muawiyah wafat, Muawiyah menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, maka Husain, adiknya Hasan, itu marah. Maka terjadi perang antara Yazid dengan Husain, tapi Husain kalah. Lalu nanti kepalanya dipenggal, seterusnya gitu ya. Itu peristiwa yang sangat membuat kaum muslimin yang lain marah, termasuk yang di Mekah dan Madinah. Nah, maka mereka akhirnya membaiat Ibnu Zubair membangun pemerintahan baru di Mekah dan di Madinah. Pusatnya di Mekah. Nah, ini saya sebut pemerintahan bayangan. Jadi akhirnya Yazid melakukan serangan ke Mekah dan Madinah, tetapi Yazid nanti meninggal. Yazid kalah di sini. Saat penyerbuan ke Mekah ini Yazid kalah. Nah, tetapi kemudian pemerintahan Ibnu Zubair ini berhasil ditumpas oleh Marwan bin Hakam nanti. Nah, oleh Marwan bin Hakam, maka pemerintahan Bani Umayyah periode 2 dalam arti kelanjutan dari yang pertama itu berlangsung. Nah, ini khalifah-khalifah besar Bani Umayyah ada 5 begini ya. Ada Muawiyah, ada Abdul Malik bin Marwan, ada Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Dapat dilihat pada masing-masing capaian atau prestasi mereka. Jadi anak-anak sekalian, secara garis besar kita bisa simpulkan prestasi paling menonjol
pemerintahan Bani Umayyah itu adalah perluasan wilayah. Nah, jadi bayangkan ketika Nabi hidup sampai wafat dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, itu hanya di wilayah Jazirah Arabia ini, Hijaz, lalu ke Damaskus lah, ke Persia di sini, Syria ke Persia lah sampai di sini. Tetapi begitu Bani Umayyah naik, maka perluasannya signifikan sekali gitu ya, mencolok sekali. Nah, ini perluasan wilayahnya luar biasa. Ini berwarna ungu, Umayyah Khalifat. Jadi pusatnya di Damaskus, tapi sampai ke Spanyol sini nih, ke Eropa, bahkan memasuki wilayah Bordeaux, wilayah Prancis, Kingdom of France, sampai nanti ke Asia Selatan, sampai ke Pakistan, nanti ya ke India dan Pakistan. Nah, ini kita sebut prestasi luar biasa, yaitu penaklukan wilayah. Nah, yang saya lingkarin ini adalah proses perluasan wilayah yang satu demi satu dilakukan oleh masing-masing khalifah. Misalnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah ingin menyerang Konstantinopel ini dengan 1.700 kapal. Muawiyah bin Abi Sufyan itu panjang umur ya, 19 tahun dia berkuasa. Dia menyiapkan 1.700 kapal untuk menyerang Konstantinopel ini. Tapi nanti kalah ya. Tidak bisa menembus Konstantinopel, tapi berhasil menaklukkan wilayah di sekitar ini, di Kepulauan Rhodesia, Siprus, ini, Kepulauan Kreta, ini berhasil ditaklukkan di daerah sini. Nah, kemudian untuk penaklukan Andalusia, ya kalau kita tanya siapa pemimpin pasukan yang menaklukkan Andalusia, insya Allah kita tak tahu semua, yaitu Tariq bin Ziyad. Tapi kalau ditanya siapa khalifahnya waktu itu, nah, waktu penaklukan Andalusia, siapakah khalifahnya? Nah, khalifahnya adalah Walid bin Abdul Malik. Nah, jadi Walid bin Abdul Malik ya. Sampai ke sini tahun 711, 2 tahun kemudian ini semua bisa dikuasai. Nah, setelah Walid bin Abdul Malik selesai, lanjut ke sini. Nanti ini di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi pasukan masuk ke wilayah Bordeaux, Poitiers, sampai ke sini. Hampir mendekati Paris ya, kalau dari sini. Nah, sampai ke Tours ini nanti. Pasukan berhenti di Tours, ya kalah di sini nanti. Pasukan Arab, pasukan Muslim nanti kalah di sini, dipukul mundur lagi. Nanti ketemu dengan pemimpin pasukan Eropa namanya Charles Martel. Oke. Nah, ini kita bisa sebut prestasi lah ya, prestasi atau ekspansi yang dilakukan khalifah besar Bani Abbasiyah. Tisha 1.000 kapal, Abu Umayyah bin Marwan itu sampai menyeberang Sungai Oxus, menaklukkan Asia Tengah, ya, Bukhara, Samarkand, sampai ke wilayah Pakistan. Kemudian Walid bin Abdul Malik ini menaklukkan Eropa, Andalusia, sampai ke Maroko sana. Kemudian bin Abdul Aziz, serangan dilanjutkan ke Prancis mulai pegunungan Pirani, serangan Abdullah bin Abdurrahman al-Ghafiqi. Serangan dilancarkan melalui wilayah Bordeaux, Poitiers, dilanjutkan ke Tours hingga mendekati Paris. Nah, orang-orang Prancis ketakutan, orang Kristen Eropa bersatu di bawah komando Charles Martel. Terjadi perang yang sangat dahsyat dikenal dengan Bilaut Syuhada. Nah, namun di tempat ini Abdurrahman bin al-Ghafiqi terbunuh. Nah, itu cerita penaklukan yang luar biasa di zaman Bani Umayyah ya. Jadi kita sepakat bahwa prestasi yang sangat
gamblang yang diperoleh oleh pemerintahan Bani Umayyah I yang berpusat di Damaskus adalah perluasan wilayah. Nah, prestasi lainnya yaitu mendirikan kantor pos, sudah ada kantor pos dengan menyediakan kuda-kuda lengkap dengan peralatannya. Jadi menggunakan kuda, kemudian menertibkan angkatan bersenjata yang lebih terorganisir, kemudian mencetak mata uang dengan tulisan berbahasa Arab, menggantikan mata uang Bizantium. Nah, kemudian membangun kemudian jabatan hakim dikembangkan menjadi profesi tersendiri, terpisah dari istana. Jadi sudah ada perbedaan antara eksekutif sama yudikatif ya. Ya sudah mandiri, jadi lebih bisa bersikap lebih adil. Kemudian bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi untuk seluruh wilayah kekuasaannya. Memang pemerintahan Bani Umayyah itu dikenal dengan pemerintahan yang Arab sentris ya. Jadi apa-apa itu memang dipegang oleh orang Arab. Bahasa resmi bahasa Arab. Kemudian seluruh jabatan-jabatan penting, misalnya menteri gitu ya, wazir, gubernur itu, walaupun itu ada di wilayah Asia Tengah, di Afrika gitu, dimanapun itu biasanya dijabat oleh orang Arab gitu ya. Sehingga nanti muncul perasaan yang diskriminatif ya. Jadi orang-orang yang non Arab itu merasa didiskriminasi. Maka muncul nanti istilah yang disebut dengan kaum Mawali. Jadi kaum Mawali itu adalah umat Islam yang non Arab di masa Bani Umayyah yang merasa menjadi warga negara kelas 2 lah, anggap begitu ya, kaum Mawali. Nah, jadi ada karena Arab sentris itu. Kemudian membangun panti-panti untuk orang cacat dan menggaji para pegawainya, membangun pusat ekonomi, pabrik, jalan, gedung, dan masjid ya, terutama Masjidil Haram. Itu diperluas, gitu, dipercantik, dan seterusnya. Kita bisa memahami ini karena Bani Umayyah itu dikenal keluarga kaya dulunya ya. Utsman bin Affan itu kan orang kaya dulu. Marwan bin Hakam, Muawiyah itu orang-orang secara ekonomi mapan dan orang-orang yang ahli di bidang pembangunan baik itu infrastruktur, jalan, pabrik dan sebagainya. Nah, masa perpecahan ini menjelang keruntuhan Bani, kalau ingin mendeteksi kenapa Bani Umayyah I itu hanya 90 tahun lalu runtuh. Nah, itu bisa kita lihat dari sini. Yang pertama di era Yazid bin Muawiyah. Itu sudah ada pemicunya, pengkhianatan kesepakatan dengan Hasan di waktu Jamaah. Sehingga Husain memberontak ketika Yazid diangkat. Maka terjadilah peristiwa Karbala, perang Karbala. Nah, terbunuhnya Husain itu membuat dendam yang tidak pernah selesai. Bahkan sampai hari ini hari Asyura ya. Nah, hari ini hari Asyura. Besok ya 10 Asyura itu di daerah-daerah yang menganut Syiah itu pasti ada peringatan tentang pembunuhan Husain di Karbala ini. Nah, dengan cara mencabik-cabik, mencakar-cakar diri, melukai diri, dan seterusnya. Coba lihat di YouTube ya, ngeri lihat ya. Keyakinan mereka itu makin banyak darah yang keluar ketika dia mencambuk dirinya atau melukai dirinya. Itu makin besar pahalanya gitu ya. Makin dia mengapresiasi gitu terhadap Husain gitu ya. Penderitaan Husain maksudnya. Nah, lalu ada pemberontakan Ibnu Zubair. Ini juga bersumbangsi pada perpecahan. Lalu gerakan Syiah
yang terus menggerogoti Bani Umayyah. Lalu di era Marwan bin Muhammad nih, khalifah yang terakhir, itu pemerintahannya lemah karena sikap hidup mewah ya. Nah, ini persoalan, banyak sekali sejarah mencatat negeri-negeri yang roboh, pemerintahan yang roboh itu karena kehidupan yang mewah, korupsi, nepotisme gitu ya. Kemudian politik yang tidak stabil, lalu ada pemberontakan Khawarij juga, ada pemberontakan Syiah juga, perlawanan Syiah juga. Kemudian ada muncul kekuatan baru yang tidak puas dengan pemerintahan Bani Umayyah ini, yaitu yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah, keturunan Bani Abbas. Nah, jadi keturunan Bani Abbas ini dia punya slogan bahwa pemerintahan Bani Umayyah itu sebenarnya merebut itu ya, dari haknya Bani Hashim. Sebenarnya yang berhak memimpin pemerintahan itu setelah Nabi wafat itu sebenarnya Bani Hashim gitu ya. Nah, itu sih klaimnya Abbasiyah gitu ya, ketika ingin mendukung, mencari dukungan gitu ya dari rakyat. Dan terbukti klaimnya itu mendapat sambutan gitu ya. Jadi opini yang dia bangun itu ampuh gitu, mendapat dukungan. Terutama dari kaum Syiah, dari kaum Khawarij, dari kaum Mawali. Kaum Mawali juga mendukung ya, karena pada masa Bani Umayyah ini mereka didiskriminasi gitu. Nah, jadi kumpulan-kumpulan itulah yang membuat Bani Umayyah satu ini roboh gitu. Nah, jadi itu pertempuran antara Marwan bin Muhammad melawan Abu Abbas As-Saffah itu dikenal dengan perang Zab. Perang Zab itu satu wilayah di tepi sungai, di nama sebuah sungai sebenarnya, Zab itu di daerah Irak, di daerah Irak gitu ya. Nah, di sekitar daerah Irak. Nah, jadi setelah Marwan bin Muhammad ini wafat, terbunuh, maka berdirilah pemerintahan Bani Abbasiyah tahun 750. Nah, jadi itu teman-teman, anak-anak sekalian, peristiwa Bani Umayyah 1. Nah, halo, dengar semua? Ya, dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya. Nah, jadi secara ringkasnya seperti itu. Kemudian di Bani Umayyah 2, nah di Bani Umayyah 2 ini, nah jadi ketika tahun 711 di zaman tadi Walid bin Abdul Malik dengan Tariq bin Ziyad itu bisa menaklukkan Andalusia. Nah, maka dalam sejarah Andalusia itu tidak bisa diambil oleh Bani Abbasiyah. Jadi walaupun tahun 750 Bani Umayyah satunya roboh, jadi katakanlah Jakartanya, Damaskus itu kita anggap Jakarta dan sekitarnya, ya. Jakarta dan sekitarnya itu sudah ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah, tetapi Andalusia, anggaplah Andalusia itu di Papua gitu ya, jauh di sana, itu masih dikuasai oleh Bani Umayyah. Nah, ketika Abu Abbas As-Saffah mengerahkan pasukan dari Maroko itu ingin menaklukkan Andalusia, pasukannya kalah. Sampai dia wafat itu tidak berhasil menaklukkan Andalusia.
Nah, lalu diganti oleh khalifah yang kedua, khalifah Abbasiyah yang kedua, namanya Abu Ja'far al-Mansur, kirim tentara lagi ke Andalusia, itu kalah lagi gitu ya. Nah, di Andalusia itu nanti ada satu tokoh, satu jenderal gitu ya. Dia itu tadinya di Damaskus di Jakarta gitu ya, di pusat gitu ya, orang pusat di Damaskus. Nah, begitu Damaskus diserbu oleh Bani Abbasiyah dan kalah, dia melarikan diri. Dia melarikan diri berbulan-bulan, baru bahkan bertahun-tahun ya, 2 tahun apa ya, lupa saya. Berbulan-bulan itu baru sampai ke Andalusia. Nah, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil itu Abdurrahman yang masuk gitu ya. Abdurrahman yang orang Jakarta gitu, orang Damaskus gitu, lari ke Papua gitu ya. Nah, ibaratnya gitu. Jadi Abdurrahman yang tadinya jenderal pejabat militer penting di Damaskus, kabur, dia lari, berhasil lolos dari kejaran tentara Abbasiyah, lari dia ke Andalusia. Nah, di Andalusia itu dia menyusun kekuatan. Nah, menyusun kekuatan, nah, dan alhamdulillah berhasil dia setiap kali ada serangan dari Abu Abbas al-Saffah, dia bisa kalahkan. Lalu khalifah kedua Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur, langsung dia lawan, kalah lagi. Nah, setelah itu pemerintahan Bani Abbasiyah menyimpulkan, ya sudah, kita biarkan saja gitu. Nah, sehingga muncullah sejarah Bani Umayyah II. Jadi di waktu yang bersamaan nanti, kalau Abbasiyah itu berdiri 750, tapi dia cepat runtuh, runtuhnya 1258. Jadi Abbasiyah yang di Baghdad, pusatnya di Baghdad, yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yang mengalahkan Bani Umayyah satu itu hanya sampai 1258. Dia nanti diserang oleh tentara Mongol, pimpinan Hulagukan. Hancur dia, kalah habis. Nah, Bani Umayyah II yang di Andalusia ini lebih awet lagi. Dia sampai 1492, 250 tahun lebih panjang dari yang Abbasiyah. Tapi dia ada saat yang bersamaan gitu ya. Nah, jadi antara 750 sampai 1250 itu masa keemasan Islam tuh. Dua-duanya maju. Yang Umayyah di Andalusia maju, berarti peradabannya ya, ilmu pengetahuan, sains, teknologinya maju. Di Abbasiyah juga begitu. Di Baghdad juga maju. Barengan. Nah, barengan. Dan itulah masa yang disebut dengan periode klasik ya, masa keemasan Islam. Yang kalian tahu nanti banyak ilmuwan-ilmuwan lahir di situ ya. Ada Al-Khawarizmi di sini, ada Al-Kindi, ada Al-Farabi di sini. Di sini ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd. Masing ada universitas. Kalau di Baghdad itu ada Universitas An-Nizamiyah. Kalau di sini ada Universitas Cordoba, Universitas Granada, gitu ya. Universitas Malaga, Universitas Sevilla, gitu ya. Macam-macam. Kemudian lab-labnya, laboratoriumnya, perpustakaan-perpustakaan besarnya, percetakan buku, dan seterusnya. Ya. Lab, laboratorium. Nah, sehingga muncul penemuan-penemuan, banyak penemuan. Ya. Penemuan tentang kamera, optik, penemuan tentang globe, gitu ya, bola, peta dunia, penemuan tentang ilmu kedokteran di bidang kimia, di bidang fisika, gitu ya, astronomi, dan macam-macam. Nah,
Jadi itu gambarannya. Nah, apa itu Andalus? Orang Arab sebutnya negeri Spanyol itu dengan Al-Andalus, Andalusia. Disebut juga oleh orang-orang Hispania. Jadi kalau di Amerika itu ada American Hispanic, itu sebenarnya orang sini gitu ya. Orang-orang Spanyol atau Portugal, orang di daerah sini. Nah, di situ ada selat, namanya Semenanjung Iberia, atau bahasa Inggrisnya Iberia Peninsula. Iberia Peninsula. Nah, bahasa Arabnya Gibraltar, Jabal Torik, atau disebut juga Gibraltar. Nah, sebelum Islam datang ke Andalusia, itu Andalusia di bawah kekuasaan Kerajaan Visigoth. Kerajaan Visigoth ini aslinya dari Jerman, lalu berhasil mengambil alih dari pasukan Romawi. Ada 5 kerajaan besar waktu itu di sana. Ada Kerajaan Kastilia, Leon, Aragon, Navarra, dan Portugal. Nanti di akhir kekuasaan Bani Umayyah II di Andalusia 1492 itu, kerajaan Kastilia, Leon dan Aragon ini bersatu. Jadi menjadi kekuatan besar. Bahkan Ratu Kastilia, namanya Ratu Isabel, dengan Raja Aragon, Raja Ferdinand, atau suka disebut juga Fernando, itu menikah dia. Raja Ferdinand dan Isabel menikah. Nah ini dia, namanya pertempuran Guadalete. Nanti akan ketemu tuh peristiwa 711 Masehi ini. Jadi sebenarnya kan ada 3 tokoh besar ya penaklukan Andalusia itu. Satu namanya Musa bin Nusair, yang kedua bin Amar bin Tasrif, Amar bin Tasrif. Maaf, Malik bin Tasrif. Ada tiga nama. Jadi internetnya nggak stabil. Apa namanya? Yang memberikan mandat untuk serangan untuk penaklukan Andalusia itu adalah Musa bin Nusair. Beliau waktu itu jabatannya gubernur di Afrika Utara, Musa bin Nusair. Yang mendapat mandat serangan memimpin pasukan adalah Tariq bin Ziyad. Kemudian 2 tahun sebelumnya itu ada proses spionase itu ya. Jadi membaca dulu situasi yang ada di Andalusia itu. Itu tokohnya adalah tadi Malik bin Tasrif. Tasrif bin Malik bin Tasrif. Nanti kita cek. Nah, sebenarnya background atau latar belakangnya itu permintaan sebenarnya. Serangan ke Andalusia itu adalah permintaan salah satu raja di sana, yaitu Raja Julian, yang diperlakukan tidak adil, yang dizolimi oleh Raja Roderick. Jadi kerajaan Visigoth itu yang berkuasa waktu itu namanya Roderick, Raja Roderick. Raja Roderick ini memerintah dengan zolim gitu ya, diktator sekali gitu ya. Kemudian apa saja keinginannya itu tidak bisa dihambat gitu. Memerintah secara zolim sampai puncaknya itu salah satu anak atau putri dari Raja Julian itu diambil paksa untuk dijadikan istri oleh Raja Roderick. Raja Juliannya tidak mau, marah dia, itu penghinaan gitu ya. Nah, akhirnya dia minta bantuan ke Afrika Utara,
Dan Afrika Utara, Musa bin Nusain mengirim Malik bin Tasrif itu untuk melakukan spionase dulu selama 2 tahun, membaca dulu situasi di sana. Benar nggak yang disampaikan Raja Julian itu bahwa rajanya memimpin secara zalim gitu ya. Nah, akhirnya diputuskan tahun 711 ini bulan Juli, tanggal 19 Juli kalau tidak salah, nanti ada di bawah. Serangan itu dilakukan. Nah, bahkan sebagian kapal-kapal perang yang digunakan Torik itu sumbangan dari Raja Julian. Nah, sumbangan dari Raja Julian. Ya. Nah ini dia, dengan 7.000 pasukan dipimpin Torik, mereka menyeberangi Selat Gibraltar. Nah, di sini terkenal pidato Torik ketika membakar semangat pasukannya yang sedikit itu. Karena dia akan berhadapan musuh yang besar ya. Menurut sejarawan antara 20.000 sampai 50.000 pasukan yang akan dihadapi. Jadi ketika kapal-kapal itu sampai ke pantai Gibraltar itu, dia Torik memerintahkan anak buahnya membakar kapal-kapal itu agar tidak ada lagi pikiran untuk pulang, gitu ya. Lalu dia berpidato, Ayyuhan nas, ainal mafar, wahai manusia, kemana kalian mau pergi, mau lari, tempat lari al-mafar. Al-bahru min waraikum, laut di belakang kalian. Wal adu amamakum, dan musuh ada di depan kalian. Jadi di belakang laut, di depan musuh. Walaisa lakum wallahi illa sidq was sabar. Kalian nggak punya apa-apa lagi. Kalian tidak punya apa-apa lagi kecuali punya Allah. Udah wallah, demi Allah, kecuali dengan kita sungguh-sungguh sabar. Allahu Akbar gitu ya, dengan sidik, dengan jujur, tulus, sabar, ada kita Allahu Akbar. Nah, dibakar tuh kapal-kapal. Nah, akhirnya pasukan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Raja Roderiknya terbunuh tanggal 19 Juli 2011 dalam pertempuran Guadalite. Nah, setelah itu wilayah kekuasaannya diambil alih oleh Torik. Torik diamanahi semacam gubernur ya, amir di wilayah itu. Nah, ini terjadi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, kerajaan Visigoth adalah kerajaan dibangun oleh suku Goth yang tinggal di Eropa, berhasil mengalahkan kekaisaran Bizantium ya. Nah, ternyata anak-anak sekalian, kemenangan Torik itu ada aspek spiritualitasnya. Nah, ini pelajaran juga buat kita dalam menggapai sebuah cita-cita yang besar. Itu dibalik hal-hal yang tampak, yang bersifat fisik, yang bersifat material, kemampuan teknis berperang, kemampuan logistik dan seterusnya, itu harus di backup oleh spiritualitas yang juga tinggi. Nah, jadi kalau kalian ingin menggapai cita-cita tertentu gitu, itu harus perpaduan antara aspek spiritual, semangat spiritualitasnya juga ada landasannya, aspek teknis, fisik, materialnya juga ada. Nah, jadi Torik itu kata-katanya dia pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Dan di situ Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa dia berhasil menaklukkan Andalusia. Coba bayangkan, semangat spiritual begini nih yang nancap di dada itu. Itu membuat percaya diri, memberikan power yang luar biasa. Nah, jadi kalau ingin belajar dari sejarah ini, sekali lagi, kalau Anda ingin punya cita-cita yang besar, mimpi yang besar, cari aspek spiritualitasnya cari. Gitu ya. Nah, kalau itu dapat, wah, mantap itu.
semakin kuat. Nah, setelah kemenangan, Torik mengirim surat kepada Musa bin Nusair di Afrika Utara. Saya telah menjalankan perintah Anda. Nah, Allah telah memudahkan kami memasuki negeri Andalusia. Ini kabar gembira. Nah, maka kemudian Musa bin Nusair mengirim tambahan pasukan, lalu satu persatu wilayah kekuasaan, wilayah-wilayah yang ada di Andalusia itu bisa ditaklukkan. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai, termasuk Portugal yang ada di bagian barat. Nah, lalu nanti pasukan menuju terus ke utara. Nah, waktu itu mengarah ke wilayah Prancis, tapi Toriknya Torik bin Ziyadnya ditarik pulang ke Damaskus, bertemu Khalifah. Nah, setelah itu dia sakit di sana, meninggal, tidak lagi bisa balik ke Andalusia. Nah, jadi inilah wilayah yang abu-abu. Yang abu-abu ini yang wilayah Muslim ya, wilayah Spanyol yang ditaklukkan oleh Muslim, yang Kristiannya yang abu-abu ini. Nah, sudah mulai ngaji di IC. Kangen nggak kalian sama IC? Kangen, Pak. Kangen ya? Ada kabar kapan katanya mau masuk? Belum? Akhir apa? Akhir September ya? Tapi belum pasti juga ya. Tergantung izin orang tua, komite juga, pemerintah juga. Ya. Jadi ini wilayah Spanyol, ini ada Selat Gibraltar. Ini yang diseberangi lah oleh kapal-kapal ini. Sini apa? Di sini Afrika Utara, Maroko, Marrakesh. Di sini Spanyolnya. Nah, ini pakai foto satelit lebih jelas. Ini di sini itu di selat sini itu pertemuan air tawar dengan air asin nih, dan dia nggak pernah menyatu, tetap berpisah seperti ini. Pertemuan air tawar dengan air asin ya, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Bahasannya saya kira cukup dulu ya. Ini ada 5 periode, nanti kita teruskan. Di sini juga sangat berisik. Ada ibu-ibu yang menyiapkan keputrian di perpus. Dari tadi mungkin kalian mendengar suara ibu-ibu ya, bapak ibu-ibu guru sedang menyiapkan keputrian. Dan teman-teman yang di Indonesia bagian tengah dan timur mungkin sudah siap-siap untuk sholat Jumat. Saya juga hari ini khotib Jumat, juga siap-siap menyiapkan diri untuk sholat Jumat. Hari ini tidak ada tugas, free kalian. Saya tahu kalian banyak ulangan nih, minggu ulangan. Saya ceramah begini saja. Nah, gitu ya? Iya Pak, siap. Itu kalimat. Ya gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sampai di sini saja dulu. Amin. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri ya. Ya Pak, syukran kasir Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.